Ini dia 10 universitas di Indonesia dengan kualitas terbaik. Halo guys, selamat datang kembali di Koma Channel. Nah, baru-baru ini, Time Higher Education baru merilis 1406 kampus terbaik dari 106 negara. Nah, tapi di video kali ini, kita akan ngebahas 10 universitas terbaik nasional versi The Impact Ranking 2022. Ini for information aja ya. Setahu gua, Times Higher Education aka THE itu korporasi yang tujuannya meneliti beberapa laporan khusus terkait dunia pendidikan dan terkhusus perguruan tinggi. Oke, daripada penasaran, cus guys, kita langsung ke beritanya. Seperti biasa, gue ambil beritanya dari Detik Edu. Oke, dengan judul 10. Selamat datang kembali di Koma Channel. Dengan kualitas pendidikan terbaik versi The Impact Ranking 2022. Jakarta, Times Higher Education THE baru saja merilis pemeringkatan The Impact Ranking 2022. Ranking ini meninjau kampus yang terdaftar berdasarkan kontribusi pada 17 kategori tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs. Gue yakin sebagian dari kalian gak ngerti apa itu SDGs. Ini kalau misalkan suatu saat kalian bergabung sama pemerintah atau ya katakanlah corporate terkenal gitu, pasti tahu SDGs. Singkatnya, SDGs itu merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia dengan 17 tujuan dan 169 target. Intinya, ya ini program bagus lah buat dunia. Tapi sayang sih, jarang digaungkan sama pemerintah dan influencer. Oke, lanjut ke beritanya nih. Salah satu dari tujuan SDGs adalah pendidikan yang berkualitas. Dalam pemeringkatan ini, sebanyak 1.406 kampus dari 106 negara dan wilayah dinilai kualitas pendidikan dan pengajarannya termasuk penelitian, profil lulusan, dan kontribusi ke masyarakat. Universitas yang berhasil meraih peringkat nomor 1 dalam kualitas pendidikan terbaik di dunia adalah, nah ini gue gak tahu spellingnya sih, jadi mohon maaf ya kalau salah. Ini Aalborg University, itu di Denmark. Aalborg, gue kayak bilang apa? Aalborg menerapkan sistem pendidikan yang berbeda dari universitas manapun, yakni pembelajaran dengan fokus pemecahan masalah atau problem based learning (PBL). Sedari dini, mahasiswa akan dibentuk kelompok kecil dan diberikan tugas akhir untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada di dunia nyata. Wow, bagus sih, bagus. Berkat sistem pembelajaran ini, Aalborg University memiliki lulusan berorientasi pada masa depan dan siap masuk ke dunia kerja. Nah, bagaimana di Indonesia? Ini 10 universitas dengan kualitas pendidikan terbaik versi THE Impact Ranking 2022. Nah, ini nih, 10 peringkat nasional menurut The Impact Ranking 2022.
Nah, itulah 10 universitas di Indonesia dengan kualitas pendidikan terbaik versi THI Impact Ranking 2022. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan generik tentang ranking ini. Ini disclaimer dulu ya. Pembahasan ini akan sangat bersifat subjektif dan sangat debatable. Ini hanya pandangan, bukan patokan. Jadi, mari kita sama-sama membiasakan diri untuk menghargai pendapat orang lain, bukan membungkam dan tutup telinga pemerintah. Ini pandangan gue. Kalau menurut gue ini gak adil. Harus apple to apple kalau mau bandingin sesuatu. Nah, gue sadar sebagian besar ranking itu dinilai dari kuantitasnya, bukan kualitasnya. Kayak misal gini lah, ini pemeringkatan ini akan bernilai tinggi kalau banyak kegiatan mahasiswa yang bekerja demi masyarakat. Ini salah satu indikatornya dari sekian banyaknya indikator. Nah, permasalahannya adalah jumlah setiap univ itu berbeda-beda. Maksudnya mahasiswanya ya. Kayak misal maba ITB itu per tahun itu 4.000. Jadi kalau misalkan ada 4 angkatan berarti 16.000 kan. Oke lah, kita pakai parameter mabanya lah. Mabanya itu 4.000. Sedangkan UI itu 9.000. Bayangin, gila tuh. Perbandingannya 2 kali lipat. Jadi kalau misalkan ada aksi yang dilakukan oleh UI dengan ITB, ya jelas UI dong yang menang. Karena mahasiswanya banyak, jadi kesempatannya juga banyak. Nah, yang unik tuh IPB. Gue penasaran sih, kenapa IPB bagus di mata para ranking. Gue pribadi jarang sekali mendengar nama IPB digaungkan. Bahkan, mabanya itu kayak ITB, 4.000-an. Karena dia bersifat institut. Bukan hanya nomor 1 di Time Higher Education, tapi juga di Kemendikbud, dari kementerian loh. Gila. Padahal kita tahu kalau univ yang sulit ditembus ya UI ya, ITB juga, ya UGM juga. Tapi kenapa ya IPB yang jadi pemenang? Kalian penasaran nggak? Nantilah kita akan bahas di video berikutnya. Gue pengen kayak kualitas aksi dipertimbangkan juga. Nih ya, kalau hanya pengen ngejar ranking, foto di sekolah kumuh pun itu udah bisa dijadikan indikator. Tapi apa impactnya? Kalau cuman foto, Anda datang ke pelosokan, habis itu foto, selesai acara. Tapi apa impactnya? Gak ada ngaruhnya. Makanya gue pengen kualitas juga diperhitungkan. Oke lah, ini bukan urusan gue ya mungkin ini hanya keluh kesah gue sih. Tapi ada positifnya juga. Nah, positifnya itu rankingan ini bisa jadi pemantik buat univ-univ lain. Ya bisa jadi stimulan lah buat berkembang. Sehingga jatuhnya adu gengsi-gengsian sih. Tapi positif. Ya mungkin cukup sekian dari gue pengen tahu pandangan kalian tentang perankingan ini. Ya, gue sangat menghargai apapun komentar yang kalian cantumkan. Dan jangan lupa di like and subscribe. Gue dari Channel. See you in the next video.